luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikanku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau
jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Shalom. Pada hari ini, saudara-saudara, saya rindu sekali kita belajar khususnya orang-orang muda, para karyawan, para pengusaha muda, mereka-mereka yang belajar tentang wirausaha, ya, atau dikenal dengan istilah yang keren, entrepreneurship, begitu ya. Dan bagaimana caranya saudara bisa mempunyai pengaruh dalam hidup ini, ya, being impact and blessing to others, atau dalam bahasa Indonesianya bagaimana kita bisa berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita belajar dari sebuah kisah Yakub yang terdapat di dalam Kejadian 30 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-43. Saya ingin sekali membaca kitab suci ini dari bahasa sehari-hari supaya saudara bisa memahami. Ya, Anda boleh buka Alkitab Anda di dalam terjemahan baru, tetapi saya ingin saudara juga kalau mempunyai Alkitab bahasa sehari-hari boleh dibaca. Tawar-menawar antara Yakub dan Laban. Laban ini adalah mertua daripada Yakub. Sesudah Rahel melahirkan Yusuf, Yakub berkata kepada Laban, "Izinkanlah saya pulang ke negeri saya, biarkan saya pergi membawa kedua istri serta anak-anak saya. Mereka telah saya peroleh dengan bekerja pada paman. Paman tahu saya sudah bekerja keras sekali." Laban berkata kepadanya, "Dengar dulu, saya mendapat ramalan bahwa Tuhan telah memberkati saya karena engkau." Yakub maksudnya ya. "Katakan saja berapa yang kau minta." Jawab Yakub, "Paman sendiri tahu saya sudah bekerja keras sekali dan ternak paman bertambah banyak karena pemeliharaan saya. Sebelum saya datang, harta milik paman tidak seberapa, tetapi sekarang sudah kaya. Tuhan telah memberkati paman karena saya. Sekarang sudah waktunya saya bekerja untuk keluarga saya sendiri." Kata mertuanya yang dipanggil paman oleh Yakub, "Jadi apa yang harus kuberikan kepadamu?" Yakub menjawab, "Tak usah paman berikan apa-apa. Saya akan tetap memelihara ternak paman asal," kata Yakub, "paman setuju dengan usul saya ini." Usulnya begini, "Izinkan saya," ayat 32, "pada hari ini berjalan di tengah-tengah segala kawanan kambing domba paman dan mengambil setiap anak domba yang hitam. Dan juga setiap kambing muda yang belang atau berbintik-bintik, itu saja upah yang saya inginkan. Di kemudian hari dengan mudah dapat paman ketahui apakah saya telah berlaku jujur. Bila mana paman datang untuk memeriksa upah saya dan melihat ada kambing yang tidak berbintik-bintik atau belang atau domba yang tidak hitam, paman akan tahu bahwa binatang itu telah saya curi." Laban menjawab, "Setuju. Kita akan melakukan apa yang kau usulkan itu." Ayat 35, "Tetapi pada hari itu Laban memisahkan semua kambing jantan yang loreng atau belang dan semua kambing betina yang belang, berbintik-bintik atau yang ada noda putihnya. Ia juga memisahkan semua domba yang hitam. Kemudian disuruhnya anak-anaknya mengurus binatang-binatang itu. Lalu pergilah mereka dengan binatang-binatang itu menjauhi Yakub, jaraknya 3 hari perjalanan. Sisa dari kawanan kambing domba milik Laban dipelihara oleh Yakub. Kemudian Yakub mengambil dahan-dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan dan mengupas sebagian dari kulitnya sehingga menjadi belang-belang. Diletakkannya dahan-dahan itu di depan kawanan kambing itu di dalam tempat minumnya karena binatang-binatang itu suka kawin waktu hendak minum. Jadi jika kambing-kambing itu kawin di depan dahan-dahan itu, anaknya loreng atau belang atau berbintik-bintik.
Kemudian Yakub mengambil domba-domba lalu menghadapkannya ke arah kambing-kambing yang loreng dan hitam. Dengan cara itu ia memperoleh kawanan binatangnya sendiri dan memisahkannya dari kawanan binatang Laban. Apabila binatang yang kuat sedang kawin, Yakub meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu di depan mereka di dalam tempat minumnya. Tetapi dahan-dahan itu tidak diletakkannya di depan binatang-binatang yang lemah. Jadi semua binatang yang putih itu lemah. Dan itulah milik Laban. Sedangkan semua binatang yang hitam, belang, dan berbintik-bintik itu kuat. Dan itulah milik Yakub. Dengan demikian Yakub menjadi kaya raya. Dia mempunyai kawanan kambing domba, unta, keledai, dan hamba-hamba. Nah, saudara-saudara yang dapat saya ketengahkan pada kita semua, para murid Tuhan yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan dalam acara belajar kebenaran, bahwa mertua daripada Yakub itu diberkati Tuhan secara melimpah setelah kehadiran Yakub. Jadi kalimatnya begini, Laban diberkati Tuhan karena Yakub. Saudara tahu, Yakub itu tinggal selama 14 tahun di rumah Laban. Dan selama itu Tuhan juga memberkati Laban karena Yakub. Dari mana saya tahu, saudara-saudara? Di dalam ayat 27b, Laban sendiri yang menyatakan. Kemudian di dalam ayat 29 sampai dengan ayat yang 30, sekalipun Yakub bekerja keras untuk Laban, ayat 29, tetapi perkembangan ternak Laban ia akui sebagai berkat dari Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, kalau saudara mengalami sukses, kalau saudara mengalami keberhasilan di dalam belajar, studi, sekolah saudara, dalam bisnis, mengurus keluarga, mengurus rumah tangga, saudara, pelayanan saudara berhasil, ingatlah baik-baik bahwa sukses yang datang dalam hidup saudara itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Contoh-contoh yang lain saudara bisa melihat dengan kehadiran Yusuf, rumah tangga Potifar diberkati Tuhan dalam Kejadian 39 ayat yang kelima. Kemudian Anda bisa melihat tentang janda di Sarfat. Karena janda ini menerima Elia, maka janda ini menerima mujizat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Dan yang contoh yang selanjutnya yang saya ketengahkan adalah perempuan Sunem. Dia diberkati Tuhan karena dia menerima Elisa dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak saudara melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita karena belajar yang paling baik adalah dengan menggunakan textbooknya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 14, Anda lihat, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ya, saudara lihat, hanya karena satu orang yang beriman, ya, maka seluruh keluarga itu bisa diberkati oleh Tuhan. Jadi karena saudara takut akan Tuhan, percayalah, saudara akan punya pengaruh yang luar biasa. Dan karena Laban mertuanya tahu bahwa menantunya ini bisa menghasilkan keuntungan, maka Yakub tidak diizinkan pulang. Ya. Sementara Yakub ini mau minta pulang. Ya, itu ada berbagai macam tafsiran, tapi saya berpikir begini, ya. Yakub ini sudah rindu pada keluarganya. Saudara kalau merantau di satu daerah yang jauh, dalam waktu beberapa tahun kan saudara punya kerinduan ingin pulang kampung bertemu dengan sanak keluarga begitu. Ya, saya mungkin menerjemahkan begitu. Tetapi juga dia juga sudah tidak betah gitu kira-kira. Karena mertuanya ini, apa ya saya bilang ya, sadis kejam begitu. Kenapa saya bilang sadis kejam? Karena mertuanya ini licik. Anda lihat dalam cerita ini. Padahal kan Yakub sudah bilang, dari dia menggembalakan, dia bekerja pada mertuanya selama 14 tahun, itu dia tidak dapat apa-apa loh. Dia cuma dapat
2 istri dan anak-anak saja. Tidak ada keuntungan secara finansial. Dan pada waktu dia mengajukan usul bahwa kita akan jalan di tengah kerumunan domba kambing yang sudah digembalakan oleh Yakub selama 14 tahun, Yakub cuma minta yang berwarna gelap, berwarna hitam, dan yang berbintik-bintik itu menjadi milik saya. Dan saudara tahu, sebelum inspeksi itu dilakukan, sebelum mereka melihat kambing domba gembalaan daripada si Yakub ini, sang mertua itu sudah melakukan tindakan yang licik, curang. Jadi domba-domba yang diminta oleh Yakub itu sudah disingkirkan dulu dan dibawa, diungsikan dalam jarak 3 hari perjalanan, cukup jauh begitu. Akhirnya saudara tahu, yang diminta oleh Yakub itu tinggal sedikit. Tapi Anda tahu akhir dari cerita ini, orang itu kalau disertai Tuhan, mau dizolimi, mau dilakukan tidak baik, mau dikatakan maksud saya mau diperlakukan yang licik oleh orang lain, orang yang disertai Tuhan pasti akan berakhir dengan kemenangan. Ini yang harus saudara pahami, bahwa penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada kekuatan atau kemampuan manusia. Ada orang sombong yang mengatakan begini, bahwa sukses saya ini tidak dibantu oleh Tuhan. Sampai dia lupa, satu hari dia sakit keras. Dan saturasinya tinggal 70-an dan dia sudah seperti kayak ikan mujair. Jangankan untuk bekerja, untuk bernapas saja susah. Dan akhirnya dia harus berada di rumah sakit, bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, tetapi sampai berbulan-bulan dia harus berada di rumah sakit dan dia harus hidup dengan bantuan oksigen. Anda bisa melihat upah orang yang menganggap suksesnya tanpa Tuhan. Dia lupa bahwa semua yang dia terima dalam hidup ini adalah karena Tuhan. Oksigen, belum jantungnya yang sehat, belum lambungnya tidak ada masalah, belum livernya, belum ginjalnya, belum empedunya, belum urat sarafnya. Dalam beberapa waktu ini saya coba melihat begitu banyak orang yang sakit, saudara-saudara. Ya, dia harus disuntikan albumin 1,8 juta. Dia harus disuntik dengan cairan-cairan yang lain, oksigennya mahal. Dia harus mengalami transfusi yang tidak murah. Masuk di dalam ruang perawatan, ruang ICU. Bahkan saya melihat kalau orang ini saturasinya makin rendah, dia tidak bisa memakai oksigen yang biasa. Dia harus memakai ventilator dan dimasukkan dalam ICU dan 1 malam dirawat di ICU itu begitu mahal. Wahai orang-orang yang sombong yang mengatakan bahwa sukses saya bukan karena Tuhan tetapi karena kekuatan kita sendiri. Anda mesti sadar bahwa hidup ini karena Tuhan. Dan kalau Anda membaca kisah ini, saya boleh mengatakan bahwa ini adalah bukan dimensi manusia. Coba Anda bayangkan saja, apa yang dilakukan oleh Yakub pada waktu kambing dombanya itu kawin, lantas diperhadapkan kepada dahan yang dikupas. Itu kan sesuatu yang tidak masuk secara akal sehat, yang tidak bisa dibuktikan secara pengetahuan begitu. Ada orang yang menerjemahkan itu karena mendapatkan tuntunan Tuhan. Jadi kalau sesuatu yang supranatural yang dituntun oleh Tuhan, yang tidak bisa diterjemahkan secara isme, secara pengetahuan begitu. Anda mendapatkan tuntunan sesuatu yang tidak mungkin. Coba Anda bayangkan, orang tidak punya air, ia mesti menggali, tetapi Tuhan menyuruh Musa memukul bukit batu dan keluar air. Dan memukul bukit batu itu bukan 100 kali, 200 kali. Dia cuma pukul bukit batu dan keluar air. Nah itu yang saya bilang, itu sesuatu yang supranatural.
Jadi kalau Anda ingin belajar menjadi orang yang mempunyai dampak dalam hidup ini dan bisa memberkati banyak orang, Anda perlu belajar seperti Yakub, hidup mengandalkan Tuhan. Dan dari sini saya belajar untuk menghadapi kelicikan dari sang mertua yang bernama Laban. Anda harus cerdas, Anda harus cerdik. Yakub ini adalah pribadi yang sangat cerdik, saudara. Dia tahu bahwa mertuanya itu licik sekali. Jadi kalau Anda lihat dalam cerita ini, domba itu kan biasanya warnanya putih ya, kambing itu biasanya warna hitam atau coklat gelap gitu. Ya, itu bisa dilihat di dalam kitab Kidung Agung. Nah, perkecualiannya di dalam cerita ini ada domba yang berbintik-bintik, bercoreng-coreng, berbelang-belang hitam, kambing yang berbintik-bintik, bercoreng-coreng, berbelang-belang. Ya. Saudara tahu, kalau orang itu taat sama Tuhan, dia akan melakukan langkah-langkah iman. Ya. Dia pikir mungkin ini bagi Laban itu mungkin dianggap menantunya tuh tolol gitu ya. Usul yang dia bilang, dia sampaikan kepada dirinya itu, maksudnya usul menantunya itu dianggap sesuatu yang tidak logis. Ya. Laban ini sangat percaya sekali dengan hukum alam. Ya. Tetapi Yakub itu sangat percaya kepada campur tangan ilahi. Kalau istilah teologianya itu providensia, Allah. Ya, kepada campur tangan ilahinya Allah. Jadi kalau saudara-saudara hidup ya persis seperti Laban yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan alam, saudara bisa lihat hasilnya. Tapi kalau saudara hidup mengandalkan Tuhan, saudara akan lihat Tuhan akan memberi lebih daripada apa yang saudara doakan dan pikirkan. Orang Kristen bukan hanya berdoa, lantas nggak pernah berpikir. Jadi dua hal itu harus sejalan. Doa dan berpikir. Ada banyak orang berpikir, nggak berdoa. Ada orang berdoa, tapi nggak pernah berpikir. Saya berdoa, tapi saya tidak berpikir apa yang harus saya lakukan pada hari ini. Contoh, waktu saya malam itu dibatasi. Jam 10 saya sudah harus selesai, karena jam 10 malam saya harus berdoa dengan keluarga saya. Setiap hari begitu. Mau saya lelah bagaimanapun juga, bangun pagi itu sudah dibatasi. Kenapa? Karena pagi hari saya mesti bersaat teduh. Dan saya tidak bisa berlamban-lamban, maka semua acara akan menjadi kacau. Jadi berdoa itu penting, tetapi juga berpikir itu penting. Anda lihat, Laban itu licik, tapi Yakub diberikan kecerdikan, diberikan kecerdasan. Makanya Tuhan Yesus berkata, biarlah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena kalau Anda tulus tetapi tidak punya kecerdikan, Anda akan dimakan oleh dunia. Tapi kita tetap mesti tulus. Kejujuran itu penting sekali. Karena kalau orang tidak tulus, tidak jujur, saudara-saudara, itu juga nggak kepake. Tapi kalau saudara tulus tapi tidak pinter, saudara akan dimakan oleh dunia. Tapi kalau saudara pinter, tapi saudara tidak tulus, dunia juga nggak suka pada orang yang seperti kita. Jadi dua-dua hal itu perlu balance, saudara-saudara. Jadi itu hal yang pertama yang saya ingin sampaikan pada saudara, bahwa hiduplah cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Hal yang kedua, dari cerita tadi saya ingin mengatakan bahwa janganlah saudara bersandar kepada kekuatan manusia. Ya. Pengharapan saya, pengharapan saudara hanya kepada Tuhan saja. Laban itu menawarkan upah kepada Yakub. Ya. Tetapi ketika ia mendengar bahwa Yakub mau pulang ke rumah orang tuanya, dia coba tahan, tadi cerita yang tadi saya sudah katakan. Tetapi saudara tahu, seperti yang saya sampaikan tadi, mertuanya itu sangat licik sekali. Dan bagaimana cara dia menghadapinya? Dia mengandalkan Tuhan.
Jadi itu pelajaran yang kedua. Andalkan Tuhan di dalam pekerjaan saudara, di dalam studi saudara, di dalam hidup rumah tangga saudara, di dalam pelayanan saudara. Maka Tuhan akan memberkati kita semuanya. Dan yang terakhir pelajaran daripada kitab yang kita sedang selidiki ini, saudara, lakukan bagian kita dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Artinya begini, saudara betul, Anda sudah mengandalkan Tuhan, tapi jangan sampai saudara lantas berpangku tangan, saudara tidak melakukan apa-apa. Saudara mau jadi orang hebat, datang ke kantor terlambat, karena bangun Anda terlambat. Waktu Anda malam-malam mau tidur, mestinya tidur supaya bangun paginya tidak terlambat, tapi Anda disibukkan dengan main game, disibukkan dengan nonton Netflix, disibukkan dengan nonton drama Korea, sehingga seharusnya Anda bisa tidur lebih cepat dan bisa bangun dengan lebih cepat, akhirnya Anda tidur terlalu malam, dan besok pagi bangunnya susah, sehingga Anda harus berjuang sampai di tempat pekerjaan dan Anda menjadi orang yang tidak produktif. Sekalipun mimpi kita, visi kita itu besar menjadi orang yang hebat, tapi saudara menjadi orang yang tidak berdampak. Saudara karena tidak berdampak, orang tidak memperhitungkan saudara. Ingat kata Alkitab, garam itu kalau sudah tidak bisa asin, dia akan dibuang dan diinjek-injek. Artinya apa? Orang yang hidupnya tidak punya pengaruh, tidak punya dampak, dia nggak akan dipakai oleh siapa-siapa. Yang ada ya dibuang. Apa artinya dibuang? Apa artinya dicampakkan? Ya saudara tidak diperhitungkan lagi. Dan akhirnya diinjek-injek. Akhirnya apa? Saudara diremehkan. Saudara dianggap adalah generasi yang remeh-temeh gitu. Ya, bukan ramah-tamah, tapi generasi yang tidak ada artinya begitu. Kenapa? Karena secara kecerdasan, keterampilan, secara produktivitas, hasil itu sangat minim sekali. Berulang kali saya bercerita mengagumi seorang mantan dekan pasca sarjana dari Universitas Indonesia, yang umurnya tidak lagi muda, di atas 60-an. Tetapi podcastnya itu ditonton oleh bukan 7.770.000, tapi ratusan ribu, bahkan bisa sejuta lebih. Kenapa? Orang tua ini terus menjadi orang yang produktif. Jadi jangan habiskan waktu saudara untuk menjadi orang yang malas. Jadi di sini saya katakan lakukan bagian saudara. Jadi Tuhan tidak bisa bekerja, Anda ingin menjadi juara di sekolah yang paling hebat. Oke. Dulu ada teman-teman saya bisa masuk di sekolah-sekolah yang hebat. Tetapi akhirnya DO. Kenapa DO? Karena selama sekolah bermain-main. Tapi saya pernah satu kali di Amerika, teman saya bercerita bahwa ada orang dari daratan Tiongkok. Dia bisa sekolah di Amerika, dapat beasiswa. Dan beasiswanya pas-pasan untuk hidup. Dan saudara tahu, dia dari rumah tempat kosnya ke kampus, dia jalan kaki. Dan dia menggunakan uang yang sangat sedikit sekali untuk makan yang cukup. Bukan makan yang secukupnya, tapi makan yang cukup. Tetapi saudara tahu, dia bisa menyelesaikan studi 4 tahun itu dalam waktu 2 tahun setengah dengan summa cum laude. Dan dia bisa lanjut ke S2, dia selesai dalam program PhD. Dan sekarang dia menjadi orang yang mahal, dia kembali karena dia dibiayai oleh pemerintah Cina, dan dia kembali dan di sana dia menjadi orang hebat. Itu cerita. Bagaimana caranya kalau Anda hidupnya mau berdampak dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadilah orang hebat, saudara-saudara. Saya dulu berasal dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Bapak saya jujur, saya mengalami sekolah yang jalan kaki pulang pergi 5 km, tidak seperti anak sekarang. Dari sini mau ke tempat supermarket atau apa itu namanya, toko kelontong yang kecil saja, yang jaraknya cuma berapa ratus meter, dia panggil ojek online begitu.
Dulu saya sekolah 5 kilometer pulang pergi dengan teman-teman saya dan senang-senang saja tanpa perlu mengeluh. Saya jalan kaki, kadang-kala kalau saya tidak punya uang, jalan kaki dari rumah saya, rumah orang tua saya di Selipi, kampus saya di Universitas Indonesia di Rawamangun, 16 kilo lebih. Kalau saya tidak punya uang, saya juga tidak minta belas kasihan orang, dan saya dengan riang saya jalan kaki 16 kilometer lebih. Ya. Dan semua pengalaman semasa muda saya dan kerja keras itu akhirnya berbuah kebaikan. Tuhan bisa memakai saya dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Apa yang saya alami? Saya merindukan ada banyak generasi muda yang akan mengalami cerita-cerita sukses yang lebih luar biasa lagi karena mempercayai Tuhan dan melakukan bagian saudara dengan sebaik-baiknya dan menjadi orang yang tidak bodoh, tapi menjadi orang yang terus belajar, menjadi orang yang mau bergerak cepat. Anda lihat 14 tahun, Yakub tidak menuntut apa-apa selain mendapatkan 2 istri dan anak-anak. Ya, tapi begitu dia memenuhi harapan mertuanya untuk tinggal lagi, akhirnya Yakub diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Dia menjadi orang yang luar biasa. Percayalah, orang kalau disertai Tuhan, hidupnya seperti kata firman Tuhan dalam kitab Amsal, semakin hari semakin bercahaya. Saya percaya firman itu terjadi pada kehidupan Yakub yang bertambah-tambah, yang bertambah-tambah, yang bertambah-tambah, seperti kata kitab Amsal. Dan itu akan terjadi pada kehidupan kita semua jikalau saudara yakin dan hidup taat pada firman Tuhan. Amin. Doa saya menyertai saudara. Dan mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa supaya kita semua menjadi manusia yang berdampak dan bisa memberkati banyak orang. Bapa di dalam surga, kami berdoa khususnya buat generasi muda. Biarlah kami belajar dari kehidupan seorang Yakub, bagaimana sekalipun dia dizolimi, dia dijahatin, tetapi dia tetap menjadi orang yang betul-betul menunjukkan kejujuran, kinerja yang luar biasa. Dia tahu mertuanya licik, tetapi dia tidak membalas kelicikan mertuanya dengan tindakan-tindakan yang menghancurkan mertuanya. Tetapi dia tetap bekerja di dalam ketulusannya, bekerja dengan tuntunan Tuhan, karena dia, mertuanya dan hidupnya juga diberkati Tuhan. Dan yang kedua, Yakub sangat mempercayai Tuhan. Dia hidup dengan keyakinan akan Tuhan, sehingga dia melihat mujizat di dalam hidupnya. Hal-hal yang sulit dipahami secara akal budi, tetapi karena dia mempunyai hubungan yang dekat sama Tuhan, dia mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Dan yang terakhir, kami belajar bahwa Yakub melakukan bagiannya. Dia bekerja dengan keras, dia bekerja dengan rajin, dia bekerja dengan cepat, sehingga Tuhan memberkati. Ingatkan kami, kalaupun Tuhan sudah memberkati kami, bukan berarti kami harus berleha-leha, bersantai-santai, dan tidak melakukan apa-apa. Kami percaya kalau kami terus maju, kami terus bekerja dengan cepat, bekerja dengan keras, bekerja dengan smart, dengan pintar, kami tahu kemajuan kami akan dilihat oleh banyak orang. Tuhan pasti menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua yang sudah hadir di dalam pertemuan belajar kebenaran pada hari ini. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala
cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh